jalur ini 1, 2, 3 ini akan aktif, akan dapat arus setelah ini aktif. Lagi mas. Oh. Oke teman-teman, ini ada bit ya, bit K44. Kondisinya motor ini kan mati teman-teman. Nah matinya ini kan banyak sekali faktor. Nah dari pengapian, bahkan dari bahan bakar, itu ada beberapa faktor yang mengakibatkan motor ini mati. Nah dan untuk kalian yang lagi belajar tentang injeksi seperti ini, langkah-langkah yang paling sederhana sekarang seperti ini. Harusnya saat kunci kontak dibuka seperti ini, oke, full pump ini berdengung harusnya teman-teman. Ini kondisi diam seperti mati teman-teman ya. Nah dan yang kedua, saat ini kita buka, bentar teman-teman. Nah, saat kunci kontak dibuka seperti ini, harusnya ini menyala teman-teman. Nah, ini sekarang indikator, kondomil atau yang lainnya ini mati total teman-teman. Nah, sekarang untuk memastikan area mana yang rusak, ini buat kalian ya yang lagi belajar, perhatikan baik-baik. Semoga dapat ilmunya teman-teman ya. Kondisi seperti ini, coba Mas pegang sebentar Mas. Nah, untuk hal seperti ini teman-teman ya, perhatikan kondisi seperti ini, kita engkol harus ada. Nih, sebentar. Nah coba, oke. Nah pertanyaannya ini untuk orang awam ya, kenapa Mas kok harus besar tapi kok tidak hidup? Karena apa? Area sini tidak berdengung teman-teman. Pertama, nah tidak berdengung, kita kontak. Nah pertanyaannya ini untuk kalian yang lagi belajar ya, apakah ini rusak? Nah kalau untuk melakukan pergantian mudah sekali teman-teman ya, untuk kita ganti ini. Cuman sebelum kita membongkar area sini, kita pastikan dulu kondisi dari sumbernya itu berfungsi. Nah sekarang kita ke sumbernya sini, perhatikan baterai ini sehat, coba Mas. Nah matikan. Kondisi baterai ini sehat teman-teman. Nah sekarang kita coba cek area mana saja. Perhatikan di sini. Nah kita fokus di sini teman-teman ya. Kondisi ini adalah arus sebelah kiri standby. Oke, dari sikring main atau sikring utama. Semua ini sehat normal teman-teman. Nah kondisi ini saat kunci kontak dibuka ini akan harus aktif. Coba Mas buka Mas. Nah mati teman-teman. Artinya apa? Ada arus yang tidak tersampaikan ke sini. Karena begini teman-teman, untuk mengaktifkan arus ini kita harus melewati jalur ke sini dulu. Oke? Dan caranya coba kalian cek seperti ini. Nah, yang kedua, ini sekali lagi buat kalian yang masih awam ya, apakah ini rusak? Itu gampang sekali teman-teman ya. Kita cek sebentar. Oke, teman-teman, kita cabut seperti ini dulu ya. Satu persatu. Dan nah, di sini ada dua relay teman-teman. Pertama relay utama, dan ini ada relay sekaligus nantinya melakukan pengisian ke baterai teman-teman ya. Nah perhatikan di sini, arus ini akan aktif 1, 2, 3 setelah alat ini aktif. Oke teman-teman, kembali lagi buat kalian yang lagi belajar ya, sekali lagi kita ulas. Jalur ini 1, 2, 3 ini akan aktif, akan dapat arus setelah ini aktif. Nah untuk mengaktifkan ini kita harus cek arusnya dulu teman-teman. Arus yang menuju ke sini ini harus ada, harus jalan. Oke, kalau kondisinya ini sudah jalan, berarti kita nanti fokus ke sini melakukan pergantian apa tidak. Sekarang begini, kalian fokus di sini. Ini untuk kalian yang lagi belajar ya, simak baik-baik. Di sini ada beberapa pin, 1, 2, 3, 4. Oke, kita ke pin pertama. Nah, pin ini adalah jalur kabel hijau leres putih. Oke teman-teman, ini untuk para mekanik master injeksi, simak saja dan mohon masukannya. Kita edukasikan buat yang lagi belajar ya. Di sini adalah jalur hijau leres putih. Oke, jalur ini adalah negatif dari ECM. Nah, kapan dapat arus? Setelah kunci kontak dibuka. Kita pastikan seperti ini. Dan ini posisi di plus. Karena apa? Kita akan cari negatif.
Saat kunci kontak dibuka, oke, ini menyala teman-teman. Sekali lagi, ini yang kita cari negatif dari ECM, dari ECU teman-teman ya. Nah, sekarang kita matikan lagi. Nah, dan yang sebelah sini, ini adalah arus output dari kunci kontak teman-teman. Ingat, dari kunci kontak teman-teman ya, bukan dari sini. Dari kunci kontak dibuang ke sini, di kontak dibuka, oke. Nah, dan dari sini akan lari ke sini, perhatikan. Nah, ke sini. Oke, perhatikan lagi. Saat kunci kontak dibuka, lari ke sini dan ke sini. Nah, pertanyaannya, kapan arus ini aktif? Oke, arus ini akan aktif setelah ketiga jalur ini 1, 2, 3 sesuai searah. Artinya apa? Kita sudah dapat negatifnya normal, arus plusnya normal, dan arus induk atau arus standby-nya ini harus normal. Maksudnya begini teman-teman, posisi kunci kontak on off ini tetap menyala jalur ini. Nah, ini semua normal teman-teman. Kita matikan, ini hidup, kita hidupkan, tetap hidup karena standby. Dan ini bersangkutan dengan jalur ini 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang alat ini akan aktif setelah 3 jalur ini. Dan pertanyaannya lagi, ini kapan mas aktifnya? Ini akan aktif setelah alat ini berfungsi. Nah, perhatikan, di sini ada jalur. Nah, untuk jalurnya perhatikan, ini negatif. Ini input dari kunci kontak, dan yang ini adalah arus standby plus teman-teman ya. Ini dari 12 volt langsung ke sini. Nah, dan ini akan terkirim arus setelah ketiga jalur ini aktif. Kunci kontak dibuka, arus ke sini. Nah, dan mengaktifkan ini baru ke sini teman-teman. Nah, ke sini dan ke sini. Dan setelah ini baru ke sini. Nah, sekarang kondisinya perhatikan. Apakah ini rusak? Nah, sekarang kita ambil hal-hal sederhana saja. Untuk kalian yang masih awam, takutnya kalian langsung lari beli ini, jangan teman-teman ya. Kita perhatikan fisiknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9 kaki ini. Kalian perhatikan, ada 2 kaki, 1, 2 yang sangat gosong parah. Artinya apa? Ini ada konektivitas atau arus yang tersampaikan tidak stabil. Oke teman-teman. Nah, karena ketidakstabilan ini arus terhenti. Sekarang solusinya begini. Perhatikan kondisi relay besar ini, kondisinya seperti ini. Perhatikan, kalian pelajari jalurnya teman-teman ya. Untuk arus ini, inilah adalah arus input dari regulator pengisian kiprok teman-teman. Ini, perhatikan ini ya. Nah, dari jalur kiprok itu lari ke sini. Dan ini adalah arus yang menuju pengisian ke baterai, ke plus baterai. Nah, dan yang dua ini 1, 2, yang ini adalah input setelah kunci kontak. Sama ini. Oke? Dan ini adalah negatif yang nantinya dari ECM. Kondisinya yang bermasalah adalah 12 volt yang arus dari kontak ini, perhatikan. Coba sekarang, mana silet mas? Sebelum kita melakukan pergantian ini, alangkah baiknya kita bersihkan, kondisikan ini. Nah, sekarang gini aja, mungkin ada yang berpikir, sekarang gini mas, kesimpulannya ya, mungkin ada yang berpendapat, berpikiran, itu ngapain ribet-ribet, bingung-bingung, bersihkan aja langsung, jangan ribet lah. Tujuan kita, kalian jangan hanya bisa mengganti atau hanya membersihkan, lihat dari tutorial. Yang tujuan saya, kalian agar tahu. Nah, takutnya setelah dibersihkan seperti ini tidak selesai. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi kalian jangan hanya bisa membersihkan, memasang lagi, di starter hidup, kalian dapat bayaran dari konsumen, itu tidak penting. Yang terpenting kalian tahu cara kerja alat ini dan jalur dari mana saja dan kemana saja. Oke, sekarang kita bersihkan. Masuk. Nah, oke teman-teman, ini coba kita bersihkan ya, kita kerik tadi. Kalau memang ini terselamatkan, kita nggak usah ganti teman-teman ya. Oke,
sekarang kita sebelum pemasangan ini kita ulas lagi buat kalian ya, agar paham, kalian simpan ya baik-baik. Oke, arus ini perhatikan lagi ya, nanti akan aktif kunci kontak dibuka setelah ini aktif teman-teman. Oke, nah dan dari sini nanti akan tersalurkan ke arah sini, ke plus relay besar ini. Nah di sini ada 2 jalur output dari kontak. Oke, inputnya kan ke sini teman-teman. Nah dan yang 2 ini, yang satu adalah plus ke baterai, oke, menyala. Dan yang ini adalah arus dari ECM, kabel besar dari regulator teman-teman, dari kiprok. Karena untuk tipe injeksi pengisian baterai melalui ini dulu teman-teman. Oke, melalui arus ini dulu. Perhatikan dari injektor, dari injektor, dari regulator, dari kiprok yang ada di ECU, dia masuk ke sini. Nah, dan nanti akan keluar ke sini lewat kabel besar ini. Oke. Nah, sekarang kita coba pasang. Nah, kondisi seperti ini seharusnya kita kunci kontak kita buka ini berbunyi teman-teman ya, menandakan arus masuk ke sini dan siap di-outputkan ke arus ini. Perhatikan, kita kunci kontak. Nah, oke. Ini sekarang berfungsi teman-teman. Seharusnya kondisi seperti ini full pump sudah berdengung. Coba Mas, kesini Mas, pelan-pelan. Nah, oke. Nah, sekarang ke bawah lagi Mas. Oke teman-teman, nah sesuai yang kita urai ya, ini arus jalur ini ingat akan aktif setelah ini aktif. Oke, sekali lagi kita kunci kontak. Nah, kita matikan, kita kunci kontak buka. Nah, ada suara cetik disertai arus dikirim ke sini dan ke kelistrikan yang lainnya. Sekarang coba kita starter. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, kita tidak ada yang diganti. Kesimpulannya di sini adalah terjadinya arus pendek. Karena apa? Ini short pendek teman-teman. Artinya apa? Konektor ataupun yang ada di pin bawah ini tidak terkoneksi dengan sempurna. Akibatnya karena adanya pengapuran dan korosi sedikit teman-teman ya. Oke, teman-teman, dengan adanya video seperti ini, semoga kalian lebih cerdas, lebih pintar, yang pastinya lebih ganteng. Oke, assalamualaikum.